Halo Stunner, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita teruskan diskusi kita di discretionary financing needs ya, di capital planning and forecasting. Kita sekarang di bagian sub pembahasan tentang sensitivitas DFN, dikaitkan yang pertama dengan sales. Ini proforma laporan keuangan yang kita susun, yang kita bahas di video sebelumnya. Ini ada laporan keuangan historical 2020, kita susun untuk tahun 2021. Ini contohnya 1 tahun ya. Ketika kita diminta untuk meneruskan atau untuk menyusun proforma 3 tahun 2021, 22, 23 ya tinggal diteruskan saja perhitungannya. Terus kemudian di sini kita diminta untuk menghitung sensitivitas DFN terhadap sales. Sebagaimana yang kita tahu, hubungan antara sales dan DFN ketika kita membuat proyeksi sales itu semakin tinggi. Contoh sebelumnya kan kita lihat proyeksinya 20% ya. Nah, makin tinggi proyeksi sales ini, maka makin tinggi juga DFN-nya atau kebutuhan pembiayaannya. Nah, itu logika dasarnya. Makin rendah kita membuat proyeksi growth dari sales, maka juga akan makin kecil kebutuhan pembiayaan atau discretionary financing needs-nya. Nah, di DFN sensitivity from sales ini kita diminta untuk menghitung di titik mana atau di persentase berapa di growth projection sales berapa gitu ya, growth projection sales berapa, DFN itu 0 atau tidak dibutuhkan pembiayaan, atau artinya total aset ini ya, total aset itu sama dengan total liabilities plus equities di dalam laporan keuangan pro forma. Yang pertama, sensitivitas DFN terhadap sales. Nah, untuk mencari berapa growth sales yang menghasilkan DFN 0 gitu ya, ini kita gunakan formula Goal-Seek. Bagaimana menggunakan Goal-Seek ini? Silakan disimak di video sebelumnya. Berikutnya, sensitivitas DFN itu kita ukur dari dividend payout ratio dan net profit margin. Nah, logika dasarnya ini kita tahu kalau NPM, net profit margin itu makin tinggi, dan kemudian juga dividend payout ratio makin kecil, maka DFN atau kebutuhan pembiayaan yang dicari gitu ya, itu juga makin kecil ya, karena pembiayaan itu sudah didapatkan dari net profit margin yang tinggi, dan kemudian net profit margin tinggi ini dibagi dalam bentuk dividennya rendah. Jadi pembiayaannya banyak masuk ke dalam perusahaan sehingga mengurangi discretionary financing needs. Sebaliknya, makin rendah net profit margin, kemudian dividend payout ratio-nya makin tinggi, maka makin tinggi juga DFN. Iya dong, karena net profit margin-nya rendah, dari net profit margin rendah ini diminta atau dialokasikan ke dividend payout ratio-nya tinggi, maka pembiayaan yang berasal dari internal source of financing ke DFN kan makin kecil, maka kemudian DFN-nya makin tinggi. Gitu ya, itu logika dasarnya. Nah, ini angka-angkanya ya, bisa dilihat di tabel ini. Ini dengan growth projection 20%, terus NPM-nya misalnya 5%, DPO 30%, itu yang dibutuhkan DFN-nya 380.
Ketika DPO-nya 50%, makin tinggi DPO ya, maka DFN-nya juga makin banyak, karena retained earnings itu makin kecil karena banyak dipakai untuk membayar dividen. Makin tinggi dividennya 70%, maka DFN-nya juga makin besar. Kalau NPM-nya 1%, makin kecil NPM ya, DPO 30%, butuh 716.000. Makin besar DPO-nya dengan NPM yang kecil, maka juga DFN yang dibutuhkan makin besar. Ini ketika NPM 1%, DPO 70%, ini lebih besar lagi DFN-nya sampai 764.000. Nah, kita coba misalnya NPM 10%, ketika dividend payout rasionya 30%, di sini DFN-nya minus 40.000, artinya tidak dibutuhkan pembiayaan. Artinya liabilities dan equities-nya itu lebih besar daripada asetnya. Jadi terus bagaimana gitu ya kalau situasinya begini? Ya berarti kelebihan ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk membeli aset baru lagi gitu ya, sehingga akan membuat growth sales ini akan jadi lebih tinggi, jadi tidak 20% lagi. Atau kalau mau masih tetap pakai growth 20%, maka yang bisa dilakukan adalah DFN yang minus ini, kelebihan pembiayaan ini bisa dilakukan untuk melunasi gitu ya, refinancing liabilities, sehingga debt-nya lebih optimal lagi atau financing mix-nya lebih optimal lagi, mengurangi financial distress and bankruptcy cost. Nah, itu ketika situasinya sekali lagi DFN negatif ya, liabilities plus equities-nya itu lebih besar daripada aset. Nah, tadi itu pembahasan tentang sensitivitas DFN di long term financial planning. Ini sebenarnya masih ada satu lagi yang short term financial planning tentang cash budget, cuman nggak terlalu ribet. Jadi di sini cuman diberikan satu contoh bagaimana cash budget itu penampakannya begitu. Karena itu saya tempelin aja di bagian pembahasan DFN. Jadi di sheet paling kanan ini kalian bisa lihat contoh dari short term financial planning berupa cash budget gitu ya, perencanaan kas perusahaan dalam 1 tahun. Ini kita bisa lihat di sini, ini perencanaan dari satu perusahaan ini dari bulan Oktober ya sampai bulan Agustus. Ini ada forecasting sales masing-masing bulan itu, terus kemudian ada purchasing, pembelian, terus pertama itemsnya cash receipt ya, pemasukan. Ini asumsinya berarti penjualannya kredit ya. Terus juga ada cash disbursement, pengeluaran untuk payment, mungkin raw materials ya, untuk gaji, sewa dan segala macam. Ini ada semua, total cash disbursement-nya dihitung di bawah. Terus net change in cash, jadi pengurangan, tambah kurang cash dalam operasional perusahaan. Terus menghasilkan ending cash balance, dan kemudian dari ending cash balance ini dicari, kalau minus gitu ya, dicari financing untuk menutup atau untuk membayar cash balance yang minus itu. Jadi ini misalnya nih, setelah perusahaan mendapatkan pelunasan ya, mendapatkan cash receipt itu tadi untuk bulan Januari kan 12.750 positif, ending cash balance-nya 12.750 juga.
Nah, ending cash balance bulan Januari ini menjadi beginning cash balance di bulan Februari. Di bulan Februari, operasional perusahaan menghasilkan net change cash minus 39.100. Sebelumnya ada saldo positif 12.750, ending cash balance-nya 26.350. Karena harus memaintain ending cash balance 10.000, maka kemudian new financing needed-nya adalah 36.350, dan itu seterusnya dibuat untuk per bulan, untuk periode per bulan dalam waktu 1 tahun atau lebih pendek gitu ya, karena ini short term financial planning. Nah, mungkin begitu overview kita tentang financial forecasting and planning secara keseluruhan. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.